Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anuska Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2021 Tema video ini yaitu mencintai lingkungan yang hijau dan asri. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester Pendidikan Agama Islam KJ 001. Halo Adek. Hai. Perkenalkan, di sini aku Ajeng. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak, silakan. Namanya siapa? Aulia. Aulia, oke. Di sini aku mau bertanya-tanya dan membahas sedikit mengenai lingkungan, boleh? Boleh. Oke. Menurut kamu apa sih arti lingkungan itu? Lingkungan itu ya seperti yang mungkin kita lihat sendiri sekarang, seperti tumbuh-tumbuhan, pepohonan, atau hal-hal yang kita tanam sendiri di lingkungan kita. Oke. Nah, menurut kamu seberapa penting sih kita harus menjaga lingkungan gitu? Karena kan lingkungan sendiri itu kan mempunyai feedback balik lagi ke kita kan. Kalau misalkan lingkungan itu hijau, bersih, itu kan bakal balik lagi ke kita untuk apa? Maksudnya untuk kelangsungan hidup juga kan, kesehariannya gitu. Menurut aku penting sih Kak, karena kita itu ibaratkan hidup berdampingan, sama-sama membutuhkan. Bedanya kita sebagai manusia bisa berkomunikasi, kalau mereka tidak gitu. Dan mereka bisa tumbuh dengan kita yang merawatnya, menanamnya. Begitupun sebaliknya, dari hasil yang kita tanam, dari hasil yang kita lakukan, kita akan mendapatkan oksigen. Jadi kita sama-sama membutuhkan dan itu penting untuk dirawat ataupun dijaga. Oke. Selanjutnya, menurut kamu kenapa sih orang sampai nggak cinta sama lingkungan? Padahal kan lingkungan itu kan seperti yang tadi saya bilang, lingkungan itu kan mempunyai feedback banyak banget untuk kehidupan makhluk hidup lainnya gitu. Contohnya kayak misalkan kalau tumbuhan itu hijau, subur, tumbuh, itu kan pasti menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup lainnya gitu. Menurut aku itu tentang kesadaran diri masing-masing. Mungkin mereka punya kesadaran diri, cuman mereka menyampingkan itu semua dengan sifat mereka yang terbiasa oleh hal-hal kotor, merusak lingkungan. Jadi sebagaimana mestinya kita sudah mengingatkan, menghimbau, bahkan mengenakan suatu sanksi ataupun denda, mereka akan tetap kekeh dengan sifat mereka yang mungkin nggak bisa mereka ubah secara langsung. Nah, kamu sendiri gimana sih cara kamu menjaga lingkungan? Nggak harus di sekitar atau di halaman luas ya. Contohnya itu kayak di kamar sendiri, kamu gimana sih cara kamu menjaga lingkungan di kamar kamu, terus membantu ibu memasak contohnya mungkin, terus ataupun di kelas atau di sekolah juga bisa gitu. Contoh kamu sendiri kayak gimana? Kalau aku sih mungkin hal-hal biasa, kayak untuk bangun tidur pasti selalu beresin kamar, setiap minggu juga mungkin ganti spray, nyapu ngepel di setiap hari gitu. Terus mungkin setiap bulannya membereskan suatu benda-benda yang berdebu, yang kita sendiri kadang nggak tahu karena itu hal kecil. Kalau untuk soal membantu ibu memasak ya pasti setiap sayuran kan dari suatu tempat, dari tanah gitu kotor, pasti kita bersihkan dulu. Terus alat-alat masak juga kita sterilkan lebih pasti gitu supaya benar-benar terhindar dari kuman. Dan untuk sekolah, di setiap sekolah pasti ada kegiatan piket, dan menurut aku itu nggak seharusnya suatu orang hari itu orang yang piket harus dia yang bersih, tapi satu lingkungan sekolah ataupun satu kelas harus benar-benar menjaga kebersihan. Contohnya dengan sampah-sampah yang ada di kolong meja bisa dibuang, dan di setiap sekolah juga sekarang mungkin ada kegiatan adiwiyata yang lebih menjaga kebersihan lagi. Banjir kan merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan akibat ketidaksadaran masyarakat luas. Nah, apalagi di kita sebagai warga DKI Jakarta itu kan udah terbiasa, sangat amat terbiasa dengan keadaan banjir yang melanda Jakarta. Nah, menurut kamu sendiri nih, sebenarnya gimana sih rasanya gitu menghadapi bencana tersebut gitu? Apakah mungkin kamu fine-fine aja karena udah terbiasa, atau mungkin kamu sedikit kesal karena kamu sendiri sudah menjaga lingkungan, tapi masyarakat luas sendiri seenaknya membuang sampah dan merusak lingkungan? Jujur untuk pribadi aku sendiri itu suatu hal yang bisa membuat aku dongkol sih, karena kan dampak ataupun akhir dari banjir itu pasti dengan adanya bau, penyakit juga jadi semakin meraka gitu. Dan
kita sebagai masyarakat lingkungan yang udah menjaga tuh harus ikut juga dalam membersihkan suatu hal yang dibuat oleh banjir gitu kan. Tapi mungkin untuk sebagian anak-anak yang tidak cinta dengan lingkungan, yang mereka merasa lingkungan kotor itu suatu hal yang biasa, itu suatu hal yang buat mereka asik, senang, dan fine-fine aja. Dengan mereka bisa libur sekolah, mereka bisa break aktivitas mereka yang mereka biasa lakukan, dan dengan adanya banjir mungkin itu bisa membuat mereka merasa bahwa itu suatu hal yang mereka bisa cuma-cuma untuk berenang, padahal itu suatu hal yang kotor yang mungkin setelah itu mereka bisa harus terkena penyakit ataupun gatal-gatal ataupun yang bisa membuat rugi sendiri gitu. Nah, kamu sendiri tuh pernah denger, tahu atau baca nggak sih tentang aturan atau sanksi atau ancaman bagi orang yang merusak lingkungan gitu? Contohnya itu kan pasti ada dong, tapi itu kebanyakan tuh cuman di pemerintah pusat, itu pun tidak berjalan efektif. Nah, di lingkungan sekitar kamu tuh ada nggak sih contoh kayak peraturan atau sanksi yang dibuat oleh kepala setempat untuk membuat seorang itu menjadi jera ataupun memberikan efek supaya tidak merusak lagi lingkungan gitu? Untuk di tempatku sendiri sih itu nggak ada, Kak. Kalau mereka cuma adanya dengan iuran uang sampah, seperti buat tempat orang-orang yang ambil sampah gitu di rumah warga masing-masing. Tapi kalau menurut aku itu sendiri itu tuh suatu hal yang bisa dibilang efektif ataupun benar. Tapi ada ketidakbenarannya juga, di mana di setiap warga umum ada mereka yang buat kebutuhan sendiri saja itu terkadang terkurang gitu. Dengan mungkin mereka tidak sengajaan mereka ataupun keteledoran mereka melakukan membuang sampah sembarangan dan diharuskan dikenakan denda yang mungkin itu suatu hal yang berat. Tapi mungkin di beberapa sekitar orang yang berkebutuhannya cukup ataupun lebih, itu suatu hal yang biasa sih, Kak. Berarti di sini aku menarik kesimpulan bahwa kamu tuh sebenarnya sangat amat memperhatikan lingkungan sekitar kamu ya. Jadi menurut aku tuh kamu kan generasi muda nih, pasti itu sangat amat penting banget sih namanya menjaga lingkungan atau mencintai lingkungan. Karena kita dari dulu kecil itu pun diajarkan oleh kedua orang tua kita untuk, dari agama juga pun sudah dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, untuk orang yang tidak menjaga kebersihan berarti tidak punya iman gitu. Untuk dari itu, terima kasih ya Aulia sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke kamu. Oke? Aku juga makasih, maaf nih kalau kata-katanya ada yang kurang baik atau gimana. Sama-sama. Halo, assalamualaikum Kak. Salam. Dengan kakak siapa? Kakak Linda. Kakak Linda. Oh ya, di sini aku izin wawancara ya Kak, seputar lingkungan. Menurut Kakak gimana sih lingkungan yang bersih itu seperti apa sih? Yang suasananya ada apa ya, kayak ini perhijauan gitu ya, bersih, nyaman, ya bebas polusi gitu. Oke. Menurut Kakak gimana sih cara kita menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan indah gitu? Ya membuang sampah pada tempatnya aja gitu, menjaga lingkungan sekitar lah. Terus Kakak tuh suka kesel gak sih sama orang-orang yang kayak membuang sampah sembarangan, terus tidak mencintai lingkungan sekitar gitu? Iya, kesel pastilah. Iya. Menurut Kakak cara menjaga lingkungan itu kan banyak hal. Nah, contohnya di sekitar masyarakat gitu kan ada maksudnya kayak apa, gotong royong, kerja bakti gitu. Menurut Kakak itu penting gak sih? Seberapa penting? Penting banget sih kalau di lingkungan ya, gotong royong kan itu buat kebersamaan ya, kebersihan kebersamaan kan semua warga kan. Jadi penting banget itu. Oke. Kemudian cara biarin kita itu mempunyai rasa cinta sama lingkungan sekitar tuh kayak gimana sih? Kayak harus tidak membuang sampah sembarangan, terus menanam pohon di sekitar rumah, atau gimana lagi? Kalau apa? Kalau cara mencintai. Oh, cara mencintai lingkungan gitu ya. Ya menjaga kebersihan kan gitu, mencintai lingkungan, membuang sampah pada tempatnya kan. Terus ya menanam
pohon sekitar rumah kan kalau tersedia tempatnya, paling gitu aja sih. Terima kasih ya Iya, Kak atas iya. wawancaranya.